nemonan uleman di Padepokan Meong Sempur. Insyaallah paminten sakedik abdi ngadugikeun perihal tujuan sareng rencana atanapi kempelan dina ieu saah. Anu pertama paminten tindak lanjut pertemuan kaping 11 anu dilaksanakan di Padepokan Meong Sempur anu nyandak tema Paguneman Pakidulan. Paguneman Pakidulan eta nyaeta dina pengembangan kurikulum budaya seni tradisi sebagai konsep dasar dalam pengembangan ekonomi kreatif yang diterapkan di pendidikan formal dan non formal. Jadi insya Allah paminten Padepokan Meong Sempur setelah pertemuan tanggal 11 kita berdiskusi bersinergi termasuk dengan Pak Joko, diskusi bagaimana langkah-langkah selanjutnya juga dengan dari Giung. Selama ini saya juga baru mengenal Giung di tanggal 11 Maret kemarin. Rupanya tetangga dekat Giung itu adalah kelompok UMKM yang giat di kuliner. Nah seperti itu ya, luar biasa. Dan alhamdulillah saat ini kita tergabung untuk bisa bagaimana program UMKM atau ekonomi kreatif ini bisa diterapkan di dunia pendidikan di sekolah. Nah salah satunya tujuan kami kenapa ini harus ada di sekolah. Ternyata SDM yang selama ini kita khawatirkan atau kita pertanyakan seperti apa, terutama di Pakidulan yang terus-terusan digali katanya SDM. Padahal makin dalam digali makin teu aya SDM. Nah, karena yang sesungguhnya bukan SDM dari masyarakat yang perlu digali, tapi SDM dari para pemangku kebijakan yang harus menggali dan menggali sendiri gitu. Karena yaitu tadi UMKM yang luar biasa di Kabupaten Bandung Barat ini dengan berbagai macam kreativitas orang-orang Kabupaten Bandung Barat, tetapi ternyata belum terakomodir semua secara keseluruhan. Baik dari segi kulinernya itu sendiri mereka terbentur dengan sebuah legalitas lah, dan juga packaging. Tentu dalam hal ini alhamdulillah parantos kasumpingan di nadanget ayeuna panginten dari Dinas Koperasi di bidang UMKM mainten Pak. Alhamdulillah soksanaos uleman selerasna nama tim badai bentuk tim, tapi Pak Joko mah itu gregetan terus di hasil karya anak didik kami gitu, baik kulinernya, kerajinan yang lainnya, termasuk nanti yang akan dibina oleh Pak Joko yang sampah menjadi berkah gitu, yang sampah-sampah itu akan menjadi sebuah nilai ekonomi yang mungkinnya untuk kebutuhan dari masyarakat gitu, tapi bagaimana membantu diterapkan ke dalam kurikulum gitu. Kurikulum yang hari ini kemarin kita sudah meminta kepada badan hukumnya atau regulasinya Perbub gitu. Katanya ya nantilah gitu Mas, seiring sejalan nanti insyaallah gitu. So kaina mah jalankeun dulu gitu ya. Ya alhamdulillah dengan respon dari kepala dinas, dari Bapak Bupati, ini suatu wacana yang luar biasa gitu ya. Ketika ayeuna ngangkat siswanya, tapi inginnya teh gini Kang, supaya kita lebih bermanfaat, bagaimana kita mengundang guru-gurunya. Jadi sudah dibicarakan gitu Pak ya. Ini mah hanya usulan Pak, hanya usulan. Kalau menurut saya ditata dulu biar rapi. Ya, jadi asal betul, betul. Jadi gini Bu, sifatnya kan ini kan kita bicara untuk jangka lama ya, bukan untuk sementara gitu. Kalau bisa mungkin asalnya baraya orang Cipongkor Pak Yobinya menjadikan baraya orang Bandung Barat. Nah, gitu. Karena Bandung Barat itu luas. Kalau kita bicara hanya orang Cipongkor, ditujukannya hanya ke Cipongkor, akan lebih gitu. Jadi satu dari judul aja ya Pak, baraya orang Bandung Barat. Sok anu pengurusan di dia, jadi kan ya Pak. Nah, dalam seni itu kan banyak dibagi ya Bu ya.
Satu, misalkan seni dari seni budayana, dari seni kreatifna, dari seni kulinerna, itu kalau bisa Pak, jangan disatukan, tapi dalam satu rumah tetap. Karena kalau manajemen disatukan, acak-acakan, tercatat bawahnya. Jadi kalau misalkan nih untuk seni budayanya Meong Sempur, buat bukunya sekalian, ya. Kita bekerja sama dengan penerbit. Satu, di bidang ekonomi kreatifnya, misalkan dari Tumaritis, bikin bukunya. Jadi nanti pemaparannya tuh akan lebih cepat, Bu. Itu ngaco, karena udah ada panduan, gitu kan? Ada LPP-nya. Betul, tidak lama. Jadi yang penting kita program ini harus berjalan. Tidak butuh cepat-cepat juga. Cepat-cepat kalau tidak beraturan percuma juga. Nantinya tidak akan bakalan jadinya Pak Yabi. Nah, ketiga di BUC, apa sih BUC itu? Tentang sosialnya. Ya kita di bidang sosialnya pasrahkan ke BUC, gitu kan? Terus di bidang industrinya sepatu pasrahkan ke Panja, tapi tetap dalam satu naungan. Satu naungan yaitu Baraya Urang Bandung Barat misalkan ya Pak Yabi ya, itu akan lebih luas Pak. Itu menurut Abdi, gitu kan ya, menurut Abdi. Terus dari segi UMKM-nya bisa ke Ibu juga banyak lah, nanti disatukan, bisa-bisa nanti dibagi 5 bagian ya Pak Yabi ya. Satu dari bidang budayanya, dari seni Pancasila. Panginten abi ngatur nuhun ka Abah parantos ngulam sareng Kang Hari kilanceuk panginten Pak Joko oge senior abdi Bapak panginten di UMKM panginten di Dinas Koperasi. Abi menyikapi atanapi abi mah masih kene tahap mendengarkan gitunya, dan memang salami ieu abi ge memang di BUC tuh giring oge sih dina nu tadi teh disebutkeun aya bidang-bidang, nah termasuk meureunna kampung abi ge di BUC aya bidang anu bergerak dina entertainment, nu tadi saur Abah dina hiburanana, aya oge dina budayana. Nyata Kang Hari sama abi Pak Hari jadi bolak-balik sebenarnya Pak Hari. Pak Hari itu Padepokan Meong Sempur itu memang dulu ditempatkan di bidang seni dan budaya anu aya di BUC nya Pak Harinya, karena benar saur Pak Joko kudu disesuaikan jeung orangna jeung sesuai kemampuanna gitu. Abi dina UMKM oge masa meureuy jeung barudak tengan kamari ngadama kiripik kitu. Taduaan ngararuyak masyarakat campur kadama da abi geus seserian abah kumaha teh. Cuma memang laku we di BUC mah da kapaksa meureunan. Heeh, jual dada caur si ibu mah di BUC. Dah tadi pas gabas tak cete patakan ibu panginten mungkin kapayuna mudah-mudahan ngayakeun pelatihan lah di BUC nu tadi nu kantos disampaikeun teh Pak Joko kadama makanan tina naon Bu sampe naon teh selain sampe anu asing gitu teu umum sabenerna mah tina Bodogo cau nya punya cau Manggala, tapi abi can pernah nyobian sih ya sawotoy heula sadar nyobian. Tapi bener Pak Ari ya Mas ada seureung teas eta duaan yang barudak kadamel eta mana abi meser sambeuna loba di eta meureunna. Jadi memang dina UMKM ieu teh aya olahan-olahan makanan nu memang kedah melalui pelatihan. Tah mudah-mudahan ibu sanes kelompok UMKM nanti sanes mung ibu hungkul nu muncul nanti, tapi kedah gaduh anggota tanapi seperti binaan seperti Padepokan Meong Sempur aya deui kahanapna kan lamun ditekel ku Pak Hari ku Kang Hari sadayana mah manating jiga kumaha. Selama Sur Abdi itu sangat baik
waktu ada program satu desa satu toko. Kemungkinan besar itu harus dilanjutkan lagi. Kelamannya kedepannya waktu itu ada satu kekurangan mungkin bisa diperbaiki lagi Pak Ketua untuk kedepan. Itu program paling bagus. Itu bisa menjadi wadah untuk para UMKM yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena saya yakin akan berat nantinya mengurus UMKM bila mana Pak Ketua ini tidak mempunyai pengurus per desa per kecamatan. Perwakilannya yang kayak dulu Pak, yang ada satu desa satu toko, itu bagus sekali. Tapi itu tidak berlanjut, kemungkinan ada miskomunikasi atau seperti apa, mungkin kedepannya bisa diperbaiki. Nah, mungkin saya keterwakilan dari di sentra industri sepatu. Secara nama seur ibu, nama biasa disambungkan secara pendidikan, dunia pendidikan, terutama habis sepakat sarang kesepuhan bahwa harus dari usia dini ya untuk menciptakan para pengusaha lah ya untuk kedepannya. Kalau di Sekup fakultas itu terlalu tinggi atau lama mengajarnya lama. Kebetulan saya bekerja sama Pak dengan dua universitas, satu Unpar, yang satu Telkom. Telkom saya kerjasama dengan 30 jurusan. Kalau di Unpar saya baru 2 jurusan Pak yang kerjasama dengan kita. Terkait dengan saya, ASPAK, Asosiasi Produsen Alas Kaki Bandung Raya. Jadi saya memegang Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung. Nah, untuk di permasalahan yang tadi adanya dengan pelatihan itu dipegang dengan Jawa Barat. Kebetulan sesudah Lebaran kita ada pelatihan desain di KBB. Karena kalau pelatihan menjahit sepatu di KBB itu tidak ada mesin Pak. Mungkin kita larinya ke desain sepatunya seperti apa. Insya Allah setelah Lebaran sekitar 50 orang kita adakan di Bandung Barat. Kemarin apa itu? Pendidikannya siapa? Itu nanti dari kita Bu, langsung dari Jawa Barat itu tim. Ya kebetulan anggota kita juga. Karena di KBB ini tidak ada mesin untuk sepatu. Walaupun anggota saya banyak di sini, cuma kalau untuk pelatihan itu tidak bisa karena terbentur dengan kendala mesin. Sehingga saya waktu itu ngobrol lebih baik kalau di KBB ini diadakannya desain sepatunya seperti apa. Jadi lebih ke desain. Saya bekerja sama dengan Kementerian Kemenprin sama verifikasi terkait dengan hibah dan bantuan salah satu ya. Jadi ada 2 pos untuk program hibah yang ada di KBB. Salah satunya dari PIKW, biar dasarnya dari musrenbang bisa bawaan dari masyarakat, bahasanya bawaan dari masyarakat. Yang kedua dengan pokir. Nah, yang tadi yang sangat rentan itu yang pokir Pak. Maksud rentan dalam artian ini, tapi bukan tapi kondisi seperti ini. Yang nanti kita harus bahas bareng-bareng. Gimana caranya kita untuk bisa mengakses, keduanya bagaimana caranya supaya pokir ini tepat sasaran. Maksudnya seperti itu. Karena pokir itu salah satu dasarnya pokok pikiran yang dibawa oleh Dewan. Nah, yang jadi pertanyaan Abdi, upami Abdi bukan tim sukses kayak wah, upami Pak Jowo tim sukses seperti kayak gini. Ada Abdi, setuju tuh Pak? Setuju gitu. Makanya ini maksudnya. Orang peryogi silaturahmi teh biasa belajar dari teman-teman yang lain yang bisa mengakses seperti itu. Maksudnya seperti itu. Tapi dengan konsep yang memang tepat sasaran. Dalam artian sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan posnya masing-masing. Sanes untuk mementingkan individu, misalnya gitu. Maksudnya gitu. Nah, salah satunya program yang tadi yang Ibu dan Bapak akan dan TP ini akan rintis, nanti bisa kita dorong. Cihamplas itu ada beberapa, hampir 9 kalau nggak salah, perwakilan rakyat. Nanti kita mau bicara, misalnya gitu. Udah kemarin gitu ya, upami cuma ngatur dari dinas, pada iraha terwujudnya. Itu masa tadi. Nah, salah saya itu tadi. Nah, habis itu ngobrol. Upami misalkan perwakilan tertentu, mungkin misalkan
yang memang dibantu, yang menjadi CPLCL itu yang memang sesuai. Oke, tapi yang kurang sesuai, abiknya jangan kekemutan kan. Jadi beban moral. Satu sisi ini harus di ACC, sisi lain tidak sesuai. Nah, salah satunya kita kawal untuk seperti yang tadi. Jaga seperti itu. Jadi ibu dan bapak akan memperteh salah satunya gambaran secara umum terkait dengan apa yang memang tadi sudah diinformasikan. Saya sangat mengapresiasi atas nama pribadi termasuk dari dinas. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelatihan dan lain sebagainya nanti bisa kita cover. Itu terkait dengan masalah anggaran mungkin kita bicarakan nanti boleh, nanti mungkin ibu dan akang pasti tidak punya jaringan lah, baik itu Bisa huruf Latin ini kayak bikin huruf H aja ya Pak ya, tinggal gini aja. Nah, ya langsung ke sini. Kalau lagi praktek lebih mudah, ini guntingnya kurang seket. Nah, jadi modelnya mau dibentuk apain juga bisa, kayak huruf A kecilnya gitu kan. Huruf B tinggal gini aja tuh. Tinggal nanti mau variasinya gimana gitu Pak. Tinggal dilipat Pak untuk lubangnya. Contoh ini, contoh. Udah coba jadi huruf D ya. Huruf B bisa dibalik. Misalkan ini mau bikin huruf apa, tinggal gini aja dengan perasaan yang diingat di pikiran kan huruf apa ya, nanti disatuin ke sini pikirannya. Misalkan buka aja Pak, huruf apa Pak ya, tinggal besar kecilnya kita atur ya, besar kecilnya. Hal lebih teuing cenah tuk jadi huruf apa itu, huruf I bisa I kecil. Apa ya, banyak ini. Nah, kalau misalkan sama kayak ini tadi kan H, nah bisa huruf F juga bisa gitu. Nanti intinya semuanya bisa bermanfaat atau N. Nah ini gini aja Pak, tinggal potong. Pikiran huruf K harus ada di pikiran Pak. Ya Pak, suaranya jelas. Cara-cara membuat huruf untuk tingkat dasar ya, dari tingkat dasar. Ya, awal mulanya seperti ini. Misalkan mau bikin huruf abjad A ya Pak ya. Ini digini dilipat jadikan 2. Sudah. Nah, tinggal kita harus selalu ingat dalam pemikiran huruf A gimana gitu ya Pak. Nah, dalam pemikiran disatukan dengan prakteknya tuh. Bukannya digini ya Pak. Nah, setelah itu tetap aja ingat dalam pikiran. Dalam pikiran satuin dengan prakteknya. Ini kan asalnya udah tadi kotak ya, tinggal dibuka udah huruf A. Jadi variasi mah bebas nantinya Pak ya, mau segimana gitu kan, variasi. Tuh satu lagi kalau pingin lengkapnya kan gampang, tetap aja gini tuh dasarnya.
misalkan bikin huruf, kalau huruf kelipatannya ini ya taruhlah huruf O ya. Kalau huruf O nya ininya harus digini-gini dulu Pak ujung-ujungnya tuh. Nah, tinggal aja dipotong, nanti potong butuhnya segimana misalkan. Kalau variasinya biasanya samping besar, bawah kecil, biasanya dihurufkan. Tuh. Kan jadi huruf O bisa. Ah, dari O pingin ini supaya lebih mudah, jadi huruf C Pak. Tinggal buang aja ini. Ya. Nah, kalau huruf G, nah dibuang langsung itu sama aja intinya. Nih, jadi huruf C gitu kan. Huruf apa aja bisa. Huruf apa aja bisa. Di dasar butit ya, mungkin belum saatnya, harus nanti. Waktu di gudang pernah praktek. Ini teh Pak tanpa menggunakan cat. Jadi dahan pohon. Jadi warna jati hasilnya dari ini. Ukiran jati. Tapi harus nanti dilihat Pas di alat di gudang, harus di gudang sana alatnya.